Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله ala ni'matihi tatimmus salihat walhamdulillahi ala kulli hal. Melanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan terakhir kita telah membahas tentang keimanan terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, dan kita telah menyampaikan satu hadis tentangnya. Namun hadis tersebut belum lagi sempurna. Sebelum menyempurnakan hadis tersebut, maka kami akan menyampaikan beberapa poin dari poin-poin yang ada di dalam kitab Syarhus Sunnah ini. Poin ke-74. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: wa'lam anna arwah asy-syuhada'i fi hawasili tayrin khudrin tasrahu fil jannah wa ta'wi ila qanadila tahta al-arshi wa arwahul fujjari wal kuffari fi bi'rin barhut wa hiya fi sijjin. Pengarang Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berkata, ketahuilah bahwa ruh asy-syuhada, orang yang mati syahid, berada di hawasil, berada di tembolok atau perut, ya, berada di perut atau di tembolok burung berwarna hijau yang tasrahu fil jannah, terbang bebas di dalam surga. Hal ini didasarkan dengan hadis yang sahih bahwa arwah para syuhada, mereka yang mati syahid, itu ada di dalam tembolok burung, di mana burung ini berwarna hijau dan berterbangan bebas di dalam surga. Tetapi tentu tidak semua yang mati syahid, karena ada di antara orang yang mati syahid itu tertahan, tidak masuk ke dalam surga, tertahan di depan pintu surga lantaran utang-utang yang belum dilunasi. Adapun ruh-ruh orang beriman dan ia tidak mati syahid,
yakni mati biasa, maka posisinya juga ada di dalam surga berupa burung yang bergelantungan di pepohonan surga. Tentu kita tidak mengatakan bahwa masuk surga di sini adalah seperti layaknya masuk surga setelah penghisapan, setelah hari kiamat. Tidak, karena ini baru sebatas ruh dan belum dikumpulkan dengan jasadnya. Nabi SAW bersabda, innama nasamatul mu'mini tayrun ya'laku fi sajaril jannah. Sesungguhnya ruh orang beriman itu adalah tayrun, berupa burung yang menggelantung di pohon surga, hatta yurji'ahu Allah Ta'ala ila jasadihi yawma yab'atsuhu, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruh itu ke jasadnya di hari kebangkitan nanti. Berarti ini baru ruhnya saja. Jadi ketika ditanya di manakah ruh itu bertempat setelah meninggal, jawabnya ruh itu bertempat di surga. Jika dia orang-orang yang mati syahid, ruh itu ada di temboloknya burung, lalu burung ini berterbangan bebas di dalam surga. Kalau ruhnya orang beriman yang tidak mati syahid, maka dia berupa burung yang bergelantungan di pepohonan surga. Apa yang membedakan keduanya? Membedakan keduanya, yang ini berterbangan bebas ke dalam surga, sementara yang ini hanya bergelantungan di pepohonan surga. Itu yang membedakan. Baik. Lalu di mana ruh orang-orang kafir? Wa arwahul fujjar wal kuffar fi bi'rin barhut. Sementara ruhnya orang-orang kafir, para pendurhaka itu, dia berada di sumur barhut. Ini pendapat sebagian salaf, dan dasar dari pendapat ini tidaklah begitu kuat karena hadis yang terkait dengannya tidak sahih. Namun keberadaan sumur barhut itu nyata adanya. Sumur barhut ini adalah sumur yang berada di tengah padang pasir dekat provinsi Al-Mahrah di Yaman bagian timur. Dia ada di Yaman bagian timur. Lebar sumur, kata peneliti, itu 30 meter, sementara kedalaman 112 meter. Sumur ini oleh kebanyakan orang dianggap sebagai sumur neraka, sumur para arwah, ruhnya para orang-orang kafir, sehingga sumur ini dianggap angker, tidak didekati, dan memang orang-orang tidak mau mendekat. Namun belakang-belakang ini banyak para peneliti yang mencoba mencari tahu tentang hakikat sumur tersebut. Bahkan mereka masuk ke dalamnya dan mereka menemukan bahwa dalam sumur ini memang satu, ada mata airnya, yang kedua ada banyak ular di dalam ya, bayangkan lebar diameternya 30, kemudian kedalaman 115, banyak serangga-serangga dan juga banyak bangkai di dalamnya. Itu sumur barhut. Namun karena ini perkara gaib, yakni terkait dengan masalah ruh, bahwa ia diletakkan di sumur barhut, ini perlu dalil yang sahih. Dan hadis yang menyebutkan bahwa ruh-ruh orang kafir itu ada di sumur barhut, ini perlu dalil. Perlu dalil. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan beberapa ulama-ulama lain mengatakan bahwa ruh orang-orang kafir
itu berada di neraka. Jadi sebagaimana orang-orang beriman ruhnya berada di surga dan mendapatkan kenikmatan, maka ruh orang kafir juga berada di neraka. Ya, di sini disebutkan wahiya fi sijjin. Dia ada di sijjin. Sijjin ini apakah neraka atau sijjin bisa tempat yang berada di dasar bumi. Ya, karena ruh orang beriman, ruh orang kafir tidak bisa naik ke langit. Tertolak naik ke langit. Nah, jadi kaum muslimin, itulah akidah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ruh-ruh itu mendapatkan kenikmatan. Ya, ia bertempat di surga sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Jadi ini pendapat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dan diaminkan oleh banyak para ulama. Walaupun persoalan tentang tempat ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adapun jika ada orang yang beranggapan bahwa ruh itu 40 hari bergentayangan ya di rumah-rumah milik mereka atau di rumah-rumah kaum muslimin, maka pendapat ini sudah pasti tidak benar. Atau pendapat yang mengatakan bahwa ruh itu berpindah ke tubuh yang lain atau yang disebut dengan reinkarnasi. Ya. Jadi pindah. Ya. Jadi nanti ada namanya karma. Jadi orang yang pernah berbuat jahat nanti ya, ketika ia meninggal, ruhnya ini akan berpindah ke tempat orang lain dan dia akan mendapatkan hukumannya. Maka semua pendapat-pendapat ini adalah batil, tidak ada kebenarannya. Adapun jika betul ada ruh si fulan misalnya terlihat mirip betul ya, terlihat datang ke rumah, ada di jalan, ada di pohon dan lain sebagainya, maka semua itu adalah bangsa jin dan bukan dari ruh seperti yang disangkakan oleh sebagian orang. Itu bangsa jin. Ya. Baik. Kemudian poin berikutnya. Qala al-muallif wal imanu bi anna al-mayyita yuq'adu fi qabrihi. Beriman bahwa mayit itu didudukkan di dalam kuburnya. Wa tursalu fihi ruh hatta yas'aluhu munkarun wa nakirun. Kemudian ruhnya dikembalikan hingga malaikat munkar dan nakir mengajukan pertanyaan-pertanyaan anil iman wa syara'ihi, tentang iman dan syariat-syariat. Ini keyakinan berikutnya kaum muslimin, bahwa seseorang ketiga dibawa ke kuburnya dan diletakkan di kuburnya, maka ruhnya akan dikembalikan. Yang sebelumnya dibawa kemana? Yang sebelumnya dibawa ke langit. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, di mana ketika dicabut ruhnya, jika dia orang yang beriman, maka diletakkan di kain, sebuah kain putih, dan dilumuri dengan parfum, lalu dibawa ke langit. Lalu penduduk langit bertanya-tanya, ruh siapa gerangan? Maka akan disebutkan namanya secara lengkap, nama orang tuanya dan seterusnya, hingga dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mengembalikan ruh ini ke bumi dan disatukan kembali. Ya. Disatukan kembali dengan jasadnya di alam arwah, di alam barzakh. Ingat, alam barzakh ini sudah berbeda dengan alam kita. Jadi tidak usah dianalogikan, tidak usah berpikir bagaimana duduknya seorang hamba di dalam kubur. Ya. Bagaimana seorang hamba mendapatkan nikmat, bagaimana mendapatkan azab, bagaimana ia disiksa. Ini sudah ada di alam barzakh yang amat berbeda dengan alam yang sedang kita jalani ini. Baik. Jadi ruh itu didudukkan oleh malaikat. Lalu kemudian
Munkar dan Nakir bertanya kepada mayit tersebut. Ya. Seukuran ketika suara-suara sendal masih terdengar, suara-suara sendalnya para pelayat yang datang mengantarkan si mayit itu pulang, masih terdengar suara sendal mereka. Malaikat Munkar dan Nakir sudah datang, ya, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang ada di dalam kubur ini. Ya. Dan kaum muslimin, tidak berarti dengan terdengarnya suara sendal-sendal itu dibolehkan pakai sendal masuk ke area pekuburan. Tidak boleh. Karena suara-suara sendal ini boleh saja dia sudah terdengar itu ada di luar area pekuburan. Karena Nabi SAW pernah menegur salah seorang di antara sahabat yang berjalan di area pekuburan dengan menggunakan dua sandalnya. Ya, Nabi menegurnya dan berkata, "Wahai pemilik dua sandal, copot kedua sandalmu." Orang itu menoleh, dan orang itu ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnahnya kalau masuk area pekuburan, sandal itu dicopot. Kemudian kaum muslimin, malaikat pun bertanya. Ya, bertanya tentang man rabbuk, siapa Rabbmu. Kalau dia orang beriman, tentu dia akan menjawab dengan mudah, Rabbi Allah. Adapun orang-orang munafik, para pendosa, orang-orang kafir, ketika ditanya man rabbuk, dia akan menjawab dia berupaya mengingat-ingat, karena ia pernah tahu. Berupaya mengingat-ingat karena pernah tahu, makanya dia mengingat-ingat. La adri, saya tidak tahu. Hingga akhirnya malaikat pun memukulnya. Kemudian ditanya, wa ma dinuk, apa agamamu? Orang mukmin akan berkata, dini al-Islam, agama saya Islam. Kalau orang-orang munafik, dia akan berkata, la adri, dapat lagi siksa. Kemudian, ma nabiyuk, orang beriman akan menjawab, Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang munafik, dia akan berkata, la adri, saya tidak tahu. Ya. Dan kaum muslimin, jawaban-jawaban ini tentu datang dari amal soleh kita, bukan karena kepandaian kita. Misalnya, yang ini pandai bahasa Arab, yang ini nggak pandai, jadinya nggak bisa jawab. Yang ini bisa jawab, enggak kaum muslimin. Ini semua tergantung dengan amal-amal soleh kita. Ya. Dan barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka alangkah berbahagianya dia akan mendapatkan nikmat-nikmat yang ada di dalam kubur. Akan dilapangkan kuburnya, akan diunjukkan tentang di mana tempat kembali dia. Sampai-sampai orang beriman itu akan berkata, ya Allah, segerakan hari kiamat ya Allah, segerakan hari kiamat ya Allah, karena ia sudah tidak bersabar untuk mendapatkan tempat yang nyaman tersebut. Tapi kalau orang-orang kafir atau para pendosa, ya, orang-orang munafik, maka kaum muslimin dia kebingungan dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oleh karena itu kaum muslimin, persiapkanlah dengan baik untuk jawaban-jawaban dari malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaannya sederhana, tidak sesulit ketika kita misalnya waktu ujian, tidak sesulit waktu kita daftar pekerjaan dan lain sebagainya. Amat sederhana, cukup 3. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agama. Nah, seperti itu kaum muslim. Baik. Summa tusallu ruhuhu bila alamin. Setelah itu ruh dicabut kembali tanpa mengalami rasa sakit. Artinya bahwa rasa sakit yang dialami ketika ruh dicabut dari jasad itu ketika ada di dunia. Sementara di alam kubur ruhnya dicabut kembali, itu sudah tidak ada rasa sakit. Dan ketika dicabut kaum muslimin akan dikembalikan ke tempat yang layak untuknya. Untuk para nabi
ada di posisi yang paling tinggi di surga. Untuk orang-orang yang beriman ada bergelantungan di pohon-pohon surga. Untuk orang-orang yang mati syahid ada di tembolok burung dan dia akan berterbangan sekendak hati di dalam surga. Sementara orang-orang kafir dikembalikan ke dalam neraka. Demikian kaum muslimin tentang bagaimana ruh itu berada, di mana ruh itu bertempat. Jadi ruh itu ketika sudah dicabut dikembalikan lagi ke jasad, setelah itu dikeluarkan lagi. Ya, kaum muslimin, terkait dengan masalah sakit tidaknya ruh ketika dicabut, ya memang sakit. Tapi itu ketika di dunia. Ya, namun pada asalnya orang-orang beriman itu ketika ruhnya dicabut pada asalnya mudah. Disebutkan dalam hadis bahwa keluarnya ruh dari jasad seperti keluarnya air dari teko, mudah. Ya. Tetapi ada orang-orang yang tertentu yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Beratnya ketika sakaratul maut adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala juga untuk menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Sehingga seperti yang kita katakan, ketika Nabi tengah mengalami sakaratul maut, dekat kematiannya, beliau mengalami kepayahan yang luar biasa hingga ruhnya dicabut. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah melihat bagaimana proses kematian Nabi yang begitu berat, maka aku tidak pernah iri dengan kematian orang yang datang dengan mudah. Ya, kematian orang yang datang dengan mudah, tercabutnya ruh dengan mudah, alias tidak selamanya buruk kaum muslimin ketika orang meninggal, ya, ketika ruhnya dicabut dengan kondisi yang berat. Baik kaum muslimin, ini juga tidak berarti bahwa mayit itu boleh diajarkan atau disyariatkan, diajarkan jawaban-jawaban para malaikat atau malaikat munkar dan nakir. Misalnya kalau malaikat munkar nakir bertanya kepadamu siapa Tuhanmu, maka katakan wahai hamba Allah, Tuhanmu adalah Allah. Ya, yang ditalkin, yang orang sebut dengan ditalkinkan jawabannya. Maka semua ini tidak ada sunnah tentangnya. Bahkan ini masuk dari amalan bid'ah. Tidak ada. Tidak ada. Yang benar kaum muslimin seperti yang dilakukan oleh Nabi setelah menguburkan jenazah. Nabi berkata, sebentar lagi saudaramu ini akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Oleh karena itu mohonkan kepada Allah agar diberi keteguhan hati untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat. Itu saja kaum muslimin. Tidak ceramah, tidak berkhutbah, hanya pesan ringkas. Setelah itu selesai. Lalu mereka pun meninggalkan kuburan. Tidak lagi duduk berlama-lama di sisi kubur, baca yasin, baca tahlilan, kemudian lain-lainnya yang tidak ada syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata pengarang, wa ya'riful mayyitu zaira idza zarahu. Dan mayit itu tahu siapa yang berkunjung, siapa yang datang berkunjung ke kuburannya. Mayit itu tahu, oh ini si ini datang, oh si ini datang, oh anakku datang, oh ini istri saya datang, oh ini. Namun kaum muslimin, karena ini perkara-perkara yang gaib, untuk menetapkan bahwa orang yang dikubur itu tahu setiap orang yang datang berkunjung kepadanya, ini perlu dalil, dan tidak ada dalil yang sahih tentang itu. Tidak ada dalil sahih tentang itu. Ya, jadi kita tidak sependapat apa yang dikatakan oleh pengarang, karena hadis-hadis yang menyebut tentang itu tidaklah sahih. Wa yatana'amul mu'minu fil qabri. Mukmin itu mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Jadi nikmat kubur itu ada kaum muslimin. Wa yu'adzabul fajiru kaifa Allah. Dan para pendosa itu
disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kubur itu ada kenikmatan dan ada juga azab. Oleh karena itu kita selalu minta agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Minimal kaum muslimin 5 kali kita pinta dalam sehari. Minimal. Ya, makanya doanya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Minta dilindungi dari azab jahannam dan juga minta dilindungi dari azab kubur. Ada kelompok-kelompok tertentu kaum muslimin mengingkari adanya azab kubur. Ada kelompok tertentu mengingkari azab kubur. Ini adalah kelompok batil. Ya. Hadis-hadis tentang azab kubur itu sahih. Azab kubur itu benar-benar hak. Dia benar-benar ada. Oleh karena itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Kaum muslimin. Jadi nanti satu, kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, sudah dapat siksa. Setelah itu kaum muslimin, kalau kita bisa menjawab, dapat nikmat. Kubur itu diluaskan dengan seluas-luasnya. Ya. Pelukan kubur itu lebih nikmat, lebih lembut daripada pelukan seorang ibu. Bahkan kaum muslimin, kita punya teman duduk, teman dekat. Iya. Dan rupa teman duduk dan teman dekat, aromanya tergantung dengan amal soleh kita. Jika amal soleh kita baik di dunia ini, maka amal ini, rupa dari orang yang di samping kita ini berwujud dengan rupa yang menawan. Ya. Kita akan terkaget. Loh, siapa anda? Katanya, aku adalah amalanmu, amalan soleh yang kau lakukan di dunia. Jadi kalau yang menemani di kubur itu adalah orang yang rupawan, ya, mengeluarkan aroma yang segar, tentu kita betah, tentu kita senang. Lalu bagaimana kaum muslimin jika orang yang di samping kita itu buruk rupa, aromanya tidak sedap? Ini menakutkan dan tentu kita tidak betah. Ya, oleh karena itu kaum muslimin, kita ini di dunia pada sejatinya tengah membentuk, ya, rupa-rupa yang ada di dalam kubur itu. Maka perbagus amal sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan wujud kita itu ada dalam rupa yang menawan. Kaum muslimin, pengarang dan ini yang terakhir, wal imanu bi anna Allah walladhi kallama Musa bin Imran alaihi salatu wassalam yaum at-tur. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada peristiwa At-Tur, di peristiwa Bukit Tur. Kita sudah sama tahu kisah ini dan kisah ini ma'ruf, di mana Nabi Musa berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur, Tur Sina. Keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, yang berbicara itu adalah Allah, bukan pohon yang berbicara, bukan api yang berbicara, bukan malaikat yang berbicara. Yang berbicara itu adalah Allah. Ini ahli sunnah wal jamaah punya keyakinan demikian. Beda lagi dengan kelompok-kelompok menyimpang dari kelompok Mu'tazilah dan kelompok yang lainnya. Mereka yang berkata yang berbicara itu bukan Allah. Kita sucikan Allah dari berbicara. Sebab kalau Allah berbicara, makhluk berbicara, berarti menyerupakan antara Allah dengan makhluk. Tetapi kaum muslimin, pernyataan ini batil. Betul kita mensucikan Allah, tetapi ketika kita mengatakan Allah berbicara, tidak berarti bahwa berbicaranya Allah sama dengan makhluk. Allah berbicara, jelas-jelas ayat demikian menunjukkan demikian. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Baik. Yasma'u minallah al-kalam. Nabi Musa mendengar perkataan itu dari Allah langsung. Bisautin, dengan suara.
bukan isyarat, tetapi dengan suara. Waqa'a fi masami'i minhu, terdengar jelas di telinga Nabi Musa. La min ghairihi, bukan dari yang lainnya. Faman qala ghaira hadza, siapa yang berpendapat selain ini, faqad kafara billahil azim, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia orang bodoh, kecuali kalau dia tidak mengerti tentang persoalan ini, kecuali kalau dia mentakwil, maka kita tidak mengatakan dia kafir. Tetapi ketika ada orang yang mengingkari bahwa Allah berbicara dengan suara, maka ini kelompok yang menyimpang. Perhatikan kaum muslimin, insya Allah kita ini sekarang sudah begitu mudah mengakses pendapat-pendapat orang yang mungkin yang menyimpang dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ditunjukkan seolah-olah ini ada perbedaan pendapat di antara ulama seperti ini dan seperti ini. Bahkan perkataan batil pun bisa kita baca dengan leluasa. Sementara saringan kita ini kadang lemah. Ya, jiwa kita ini seperti spon, kaum muslimin, seperti spon. Ada ucapan, ada perkataan, ada ini dan sebagainya, itu terserap, ya, masuk di hati kita. Dan ketika tidak mengeluarkannya, itu yang berat. Ya, karena saringan kita ini istilahnya jebol, tidak bagus saringannya. Jadi masuk, keluarnya sulit. Subhat itu sudah bersarang di hati. Ya. Kebatilan itu juga bersarang di hati. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, karena subhat-subhat itu begitu banyak, maka selalu membatasi diri untuk mendengarkan ilmu atau kajian-kajian yang sudah diketahui ustadz ini memang dekat kepada sunnah. Jangan coba-coba. Ya, semua pengajian dikonsumsi, semua kajian dihadiri. Tidak peduli, terserah, yang penting orang itu menyampaikan ilmu. Jangan kaum muslimin. Sebab kalau ia sudah masuk ke dalam hati, itu sulit keluar. Ya. Kita kadang butuh bantuan orang lain untuk mengeluarkan subhat itu dari jiwa kita. Ya, oleh karena itu butuh bertanya, butuh hadir di majelis ilmu untuk mengeluarkan semua subhat-subhat itu. Nah, baik kaum muslimin. Sekarang sebagai penutup, kita melanjutkan hadis tentang Isra Mi'raj, dan kita mengambil beberapa faedah darinya. Berikutnya, setelah menjelaskan tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit yang 7, setelah minta dibukakan langit dan bertemu dengan Nabi, siapa yang terakhir? Nabi Adam, ya? Ya, Nabi Adam atau Nabi Yusuf? Ya, ada perbedaan pendapat di majelis. Ada yang mengatakan Adam, ada yang mengatakan Musa. Baik. Kemudian kita lewati Nabi Adam. Dari langit pertama ada Nabi Adam. Summa araja bina ila as-sama'its tsaniyah. Lalu Jibril membawaku ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibrilu alaihissalam. Jibril minta dibukakan pintu langit. Berarti pintu langit yang kedua. Dan kita sudah sama tahu bahwa langit ini bertingkat-tingkat. Bumi ini berlapis-lapis. Ya. Kemudian faqila man anta? Siapa engkau? Qala Jibril. Qila man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun. Qila wa qad bu'itha ilai? Dia diutus oleh Allah? Qala qad bu'itha ilai. Betul, dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fafutiha lana, lalu pintu pun dibukakan untuk kami. Fa idza ana bi ibnail khalah. Dan di sana aku berjumpa dengan dua orang yang sepupu. Dua orang yang bersaudara sepupu,
Dia adalah Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Dua orang ini sepupu, semasa, bahkan saling mengingatkan, bahkan saling menasihati. Ya, baik. Kemudian farahaba, keduanya pun menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan-ungkapan yang menyenangkan, ungkapan-ungkapan sambutan, ahlan wa sahlan, marhaban bikum, dan seterusnya. Wada'a wali bi khairin, keduanya pun mendoakan kebaikan untukku. Summa araja bi ila as-sama'i tsalisa, lalu kemudian Jibril membawaku ke langit yang ketiga. Fastaftaha Jibril faqila man anta, qala Jibril, qila wa man ma'ak, qala Muhammadun. Insyaallah antum-antum sudah paham ini alur pembicaraannya. Ya, insyaallah. Nah, itu bahasa Arab kalau diulang-ulang begini paham. Wa qad bu'isa ilaihi, qala qad bu'isa ilaihi fafutiha lana, pintu pun dibuka. Fa idza ana bi Yusuf, ternyata di situ ada Yusuf. Di langit tingkat berapa? 3. Ada Yusuf alaihissalam. Wa qad utiya syatral husni, ia diberikan separuh keindahan. Ya, jadi kalau keindahan ini 100%, maka Yusuf diberi separuh dari keindahan itu. Berarti ganteng betul. Farhaba wada'ali bi khairin, ia menyambutku dan ia mendoakan kebaikan untukku. Nah, seperti inilah kaum muslimin, para nabi, ya, saling mendoakan kebaikan. Nah, kita juga sama, kita mencontoh, mengambil pelajaran dari para nabi. Saat mereka berjumpa, disambut dengan baik dan didoakan. Ya, dan didoakan. Ya, kemudian kaum muslimin, summa araja bina ila as-sama'ir rabi'ah, berarti ke langit yang keempat. Fastaftaha Jibril alaihi salam, qila man hadha, qala Jibril, ini siapa? Ini siapa? Kalau pertanyaan yang sebelumnya man anta, sampean siapa? Kalau ini man hadha, ini siapa? Qala Jibril, qila wa man ma'ak, qala Muhammadun, qala wa qad bu'isa ilaihi, dia diutusan, qala qad bu'isa ilaihi fafutiha lana fa idza ana bi Idris. Di sana jumpa dengan Nabi Idris. Idris pun menyambutnya dan mendoakan kebaikan untukku. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Idris, wa rafa'nahu makanan aliyan, dan kami tinggikan kedudukan Idris di tempat yang tinggi. Kemudian kaum muslimin, summa araja nabila ila as-sama'il khamisah, berarti ke langit yang kelima. Fastaftaha Jibril, qila man hadha, qala Jibril, qila wa man ma'ak, qala Muhammadun, qila wa qad bu'itha ilayhi, qala qad bu'itha ilayhi fafutiha lana fa idza ana bi Harun. Di sana ketemu dengan Nabi Harun. Itu di langit yang keberapa? Ke langit yang kelima. Harun menyambutku dengan hangat dan ia mendoakan kebaikan untukku. Summa araja bina ila as-sama'is sadisa, naik ke langit yang ke-6. Fastaftaha Jibril alaihi salam, qila man hadha, qala Jibril, qila wa man ma'ak, qala Muhammadun, qila wa qad bu'itha ilaihi, qala qad bu'itha ilaihi fafutiha lana, pintu pun dibuka. Fa idza ana bi Musa, ketemu dengan Nabi Musa. Masya Allah, ini reunian ini, ya, reuni, ya, antar Nabi. Farahaba wa da'ali bi khairin, ya, mendoakanku dan menyambutku dengan hangat. Summa araja ila as-sama'is sabi'ah, lalu naik ke langit yang ke-7 sebelum arsy.
fastafta bi Jibril faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammadun qila wa qad bu'itha ilai qala qad bu'itha ilai fafutiha lana fa idza ana bi Ibrahim. Santum ketemu dengan Nabi Ibrahim musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Beliau sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini Ka'bahnya para malaikat untuk bertawaf. Dan arahnya searah antara Ka'bah yang ada di muka bumi ini. Di sana ada mbah kakek para nabi yaitu Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di mana? Di Baitul Maqdis. Wa idza huwa yadkhulu kulla yawmin 70,000 malak la yauduna ilaih. Dan di Baitul Ma'mur itu kata Nabi, aku menyaksikan ada 70.000 malaikat yang masuk setiap harinya, dan yang sudah masuk tidak pernah kembali pulang. Jadi tiap hari ada 70.000 malaikat masuk. Ya. 70.000 malaikat masuk tiap hari sampai hari ini, sampai hari kiamat kaum muslim. Bayangkan berapa jumlah malaikat ya, jika 70.000 masuk dan tidak pernah kembali ya. Dibanding manusia ini tidak ada apa-apanya manusia ya. Ada nggak di dunia ini, di negeri satu dunia ini 70.000 per hari? Nggak ada. Baik. Summa dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian aku dibawa ke sidratul muntaha. Dinamakan sidratul muntaha karena itulah batas dari pengetahuan Jibril. Lewat itu Jibril sudah tidak mengetahui. Wa idza waraqaha, dan aku dapati bahwa dedaunan sidratul muntaha, jadi dia pohon, ka'adhanil filah, seperti daunnya seperti telinga gajah, besar-besar daunnya. Wa idza thamaruha kal qilal, sementara buahnya seperti qilal, seperti wadah air, seperti tempayan ya, buahnya seperti tempayan. فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Kemudian Nabi pun berjumpa dengan Allah. Dalam perjumpaan itu, dalam pertemuan itu, dan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa engkau melihat Allah?" Kata Nabi, "Bagaimana aku melihat Allah? Sementara Allah itu terhijab dengan nur, terhijab dengan cahaya. Ada tirai dari cahaya, sehingga Nabi SAW tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala." Dan ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Allah wajibkan Nabi kita sholat 50 sholat di setiap hari. Ya, sehari semalam 50 sholat. Fanazaltu ila Musa, lalu aku pun turun membawa pesan tersebut, membawa kewajiban tersebut. Lewati Nabi Ibrahim, tidak ada komentar apa-apa. Ketemu Nabi Musa, Nabi beri komentar. Faqala ma farada rabbuk ala ummatik, apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Oh, ini Nabi Musa. Qultu 50 salatan, ada kewajiban salat 50 kali dalam sehari semalam. Kata Musa, irji ila rabbik, ayo balik, balik. Fas'alhu takhfif, minta diskon, minta keringanan ya. Fa inna ummatak la yutiquna dzalik, umatmu tidak sanggup itu ya. Berarti kita ini punya jasa terhadap Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini Masya Allah Nabi yang paling banyak pengikutnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Nabi Musa bukanlah seorang orator ya, bahkan untuk menemui Fir'aun minta kawan, yaitu Harun, karena ada sesuatu di lisan beliau ya.
Sampai beliau berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskan ini ikatan-ikatan yang ada di lidahku. Jadi yang menjadi juru bicara adalah Harun. Namun kaum muslimin dalam dakwah ini tidak semata-mata kepandaian dan kelihayan dalam berbicara, tetapi yang benar adalah keikhlasan dan keinginan untuk mengajak pada kebaikan. Kalau antum sudah punya modal bisa berbicara kaum muslimin, walaupun tidak begitu lihai, tapi antum punya niat yang baik, ikhlas mengajak pada kebaikan, insya Allah juga akan mendapatkan tempat. Ya. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian kaum muslimin, kata Nabi Musa, fa inni qad balautu bani Israel wa khabartuhum. Ini sudah tahu uji cobakan ke Bani Israel, tidak sanggup, berat. Faraja'tu ila Rabbi, lalu aku pun kembali menghadap Tuhanku. Faqultu ya Rabbi khaffif ala ummati, wahai Tuhanku berikan keringanan untuk umatku. Fahatta anni khamsan, maka Allah pun menggugurkan 5 dari 50. Berarti tinggal berapa? 45. Sebanyak. Faraja'tu ila Musa faqultu khatta anni khamsan, sudah didiskon 5 salat. Qala inna ummataka la yutiquna dhalik farji' ila rabbik. Umatmu enggak bakal sanggup, kembali lagi, minta lagi keringanan. Qala falam azal arji' baina rabbi tabarak wa ta'ala wa baina Musa alaihi salam. Dan terus aku berbolak-balik antara Rabbku dengan Nabi Musa, hingga akhirnya salat itu menyisakan berapa? 5. Allah berfirman, ya Muhammad, innahunna khamsus salawat. Betul ya Muhammad, ini salat hanya 5 dalam sehari semalam. Tapi likulli salatin asrun, setiap satu salat itu digandakan menjadi 10. Berarti 5 kali 10 berapa? 50. Berarti kembali lagi, betul pekerjaannya cuma 5, tetapi nilai dan pahalanya adalah 50. Fadzalika khamsuna salatan, yang demikian itu 50 salat. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha, ya Muhammad, siapa yang berkeinginan melakukan kebaikan, satu kebaikan saja, lalu tidak jadi diamalkan, kutibat lahu hasanatan, maka akan dicatat satu kebaikan. Subhanallah, hanya sekedar ingin melakukan, niat, berkeinginan, tapi batal, dapat satu kebaikan. Ya kaum muslimin, umur kita ini pendek, oleh karena itu seringlah berniat kebaikan, agar ketiga misalnya itu terwujud, walhamdulillah, akan mendapatkan kebaikan penuh. Namun jika itu tidak terwujud, kita tetap mendapatkan satu kebaikan. Fa in amilaha kutibat lahu asran. Kalau betul-betul ia wujudkan niat baik itu, maka dapat 10 kebaikan. Sebelum tidur wes niat, malam apa ini? Ini malam Ahad, berarti esok subuh ada kajian. Alhamdulillah, insyaallah besok tak hadir. Sebagai bentuk kejujur niatnya, dia siapkan bukunya. Siapkan bukunya, siapkan HP-nya, kendaraan sudah dicek semua. Ini niat tenan nih, niat tenan. Ya. Ada orang niat ya tidak terbukti. Ya. Ketika misalnya ada uzur, kedatangan tamu atau badan kurang sehat atau apa, sudah dicatat oleh Allah, dapat satu kebaikan. Kalau dia benar-benar pergi, dapat 10 kebaikan, luar biasa. Kemudian yang terakhir, wa man hamma bisayyi'atin, siapa yang berkeinginan melakukan keburukan, ada tekad melakukan keburukan, falam ya'malha, lalu tidak jadi diamalkan, lam tuktabu syai'an, enggak dicatat apapun. Walaupun ada keinginan, enggak dicatat apapun. Fa in amilaha, namun jika dia merealisasikannya, melakukannya,
kutibat sayyi'atan wahidatan, ditulis tapi cuma satu keburukan saja. Ya Allah, ini maha rahmanya Allah Subhanahu wa taala. Qalat fa nazaltu hatta intahu ila Musa fa akhbartuhu. Turun lagi aku, ketemu lagi Nabi Musa. Ini sudah salatnya tinggal 5 waktu. Faqala Musa irji ila rabbik fas'alhu takhfif, minta lagi keringanan. Iya. Karena Nabi Musa sudah perkirakan ini umat Muhammad ini tidak sanggup ini. Tenang. Ada yang cuma salat Jumat tok. Lima ini berat sekali. Ya, akhirnya ada yang cuma salat Jumat seumur hidupnya, Jumat. Ada juga yang cuma salat Id. La haula wala quwata illa billah. Faqala Rasulullah qad raja'tu ila rabbi, aku ini sudah bolak-balik kepada Tuhanku, hatta istahyaitu minhu, hingga aku ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu minta diskon lagi. Iya. Demikian kaum muslimin. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa ada Isra Mi'raj. Tetapi kami perlu beri catatan sedikit bahwa tentang persoalan waktu Isra Mi'raj ini tidak ada satupun yang sahih tentang kapan bulannya, apalagi kapan tanggalnya. Tidak ada yang sahih. Ya, ada yang bilang tanggal 27 Rajab, tidak sahih. Hadis ini teramat lemah. Bahkan ini pendapat yang paling lemah. Baik. Ulama berbeda pendapat. Ini terjadi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi atau setelah diangkat menjadi Nabi. Mayoritas mengatakan setelah diangkat menjadi Nabi. Pendapat yang mengatakan sebelum diangkat menjadi Nabi, ini pendapat yang nyeleneh. Baik. Lalu di mana Nabi SAW diberangkatkan? Dari mana Nabi bertitik tolak ketika beliau meninggalkan Mekah? Ada 5 pendapat. Ada yang mengatakan di samping Ka'bah, ada yang mengatakan di rumah Nabi, ada yang mengatakan di rumah Ummu Hani, ada yang mengatakan di rumah ini. Ada 5 pendapat. Tetapi pendapat yang rajih bahwa Nabi diberangkatkan dari rumahnya yang ada di sekitar Masjidil Haram. Itu pendapat yang rajih. Nah, demikian kaum muslimin tentang beberapa kaidah yang mesti diyakini oleh ahli sunnah. Kemudian juga tentang peristiwa Isra Mi'raj. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membincangkan tentang masalah akal. Akal ini terlahir, dan kenapa ada manusia yang pintar, ada yang sedang-sedang, ada yang gila dan lain sebagainya. Ya, mengapa seperti itu? Apa keyakinan kita tentang akal seperti ini? Ya, patutkah orang berbangga ya dengan akal yang dia miliki lalu merendahkan yang lain? Insyaallah akan kita bahas di pertemuan mendatang. Tampaknya kita tidak membuka tanya jawab, khawatir kami telat. Kami ada rencana setelah ini berangkat ke Banyuwangi, ada kajian di sana, kajian pernikahan. Kajian pernikahan. Nah, karena khawatir telat, maka kami cukupkan majelis sampai di sini, sekaligus mengumumkan bahwa malam nanti kajian juga libur. Iya, malam nanti kajiannya libur. Jadi cukup pagi ini. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.